oleh yang pertama yaitu Irfani Gama Nabila dengan NIM 2002 10 10 40 47. Kemudian ada Rani Fatmawati dengan NIM 2002 10 10 40 54. Kemudian ada saya sendiri, Hilirga Sabila dengan NIM 2002 10 10 40 55. Kemudian ada Rahimah Mahani Isalia dengan NIM 2002 10 10 40 59. Dan yang terakhir ada Ardela Beatrice dengan NIM 2002 10 10 40 71. Next. Pokok materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi secara umum, yang kedua yaitu kompetensi guru, yang ketiga syarat menjadi guru profesional, dan yang keempat yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dari guru. Next. Yang pertama yaitu kompetensi secara umum. Next. Definisi kompetensi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh setiap guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesional. Next. Kemudian ada kompetensi guru. Next ya. Jadi definisi dari kompetensi guru itu dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan suatu tugas sebagai tenaga pembelajar. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru membantu untuk menguasai materi dan mengolah program belajar mengajar. Guru juga harus melaksanakan suatu evaluasi dan proses administrasi. Kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi merupakan suatu kompetensi guru yang sangatlah penting. Demikian pentingnya evaluasi ini hingga kelas yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan pembelajaran, kemampuan guru dalam mengembangkan proses pembelajaran, serta penguasaannya terhadap bahan ajar. Dan juga tidak cukup dengan kemampuan guru dalam menguasai kelas, akan tetapi harus dilengkapi dengan evaluasi terhadap perencanaan kompetensi siswa yang sangat menentukan dalam konteks berikutnya atau kebijakan perilaku terhadap siswa terkait dengan konsep belajar tuntas. Next. Yang ketiga, ada syarat menjadi seorang pendidik yang profesional. Next. Jadi, guru profesional menurut Alamsyah itu merupakan seseorang yang menjadi tumpuan harapan bagi keberhasilan suatu proses pendidikan. Seorang yang profesional berarti seorang guru yang ahli atau memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Seorang guru yang profesional berarti juga seorang guru yang memiliki kompetensi untuk menopang pelaksanaan visi serta misinya. Seorang guru yang ahli atau profesional berarti diantaranya harus menguasai dua hal, yaitu menguasai materi pelajarannya dan menguasai metodologi pengajarannya. Next.
Kemudian menurut Omar Halmal mengungkapkan syarat-syarat menjadi seorang guru yang profesional. Yang pertama yaitu harus memiliki bakat sebagai seorang guru. Kemudian harus memiliki keahlian sebagai guru. Ketiga, memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi. Kemudian yang keempat, memiliki mental yang sehat. Kemudian ada berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, manusia yang berjiwa Pancasila, dan yang terakhir yaitu guru adalah seseorang warga negara yang baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardela. Baik, yang selanjutnya disampaikan oleh Sudirman Danim yang mengemukakan bahwa syarat-syarat guru profesional antara lain yang pertama, mampu mengembangkan kepribadiannya, kedua, menguasai landasan pendidikan, yang ketiga, menguasai bahan pelajaran, keempat, menyusun program pengajaran, kelima, melaksanakan program pengajaran, kemudian menilai hasil dan proses belajar mengajar, kemudian menyelenggarakan program bimbingan, menyelenggarakan administrasi sekolah, kerjasama dengan sesama guru dan masyarakat, serta menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Selanjutnya terkait kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial guru. Pertama, pengertian kompetensi pedagogik. Kemampuan pedagogik ini merupakan kemampuan seorang guru berupa interaksi edukatif, baik berkaitan dengan ilmu ataupun seni yang terjadi di antara pendidik dengan siswa dalam mengelola pembelajaran untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya dan menjalin interaksi yang baik terhadap peserta didik. Dalam hal ini, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru disampaikan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2011 ayat 2, sekurang-kurangnya pendidikan memiliki kemampuan meliputi yang pertama, paham wawasan, kedua, paham akan peserta didik, ketiga, pengembangan kurikulum, keempat, perancangan pembelajaran, kelima, pelaksanaan pembelajaran, keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran, ketujuh, evaluasi hasil belajar, dan yang terakhir, pengembangan peserta didik. Yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Kemudian, menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, pendidikan memiliki mata pelajaran terdiri atas 37 buah, yang memiliki 10 kompetensi inti meliputi 1. Menguasai peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kemudian, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran. Lalu menyelenggarakan pembelajaran yang bersifat mendidik. Kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empatik, dan juga santun. Kemudian menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian dan juga evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Lalu melakukan tindakan yang reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Next, Mbak. Kemudian pengertian dari kompetensi kepribadian sendiri memiliki makna sebagai suatu kompetensi yang memiliki kaitannya dengan sikap dan perbuatan seorang pendidik. Selain itu, memiliki penguasaan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro.
yaitu ing ngarsa sang tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Dan yang paling utama yaitu memiliki ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi norma agama, hukum, dan sosial. Next, Mbak. Kemudian, kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yakni guru meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan, sejalan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kemudian, guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Guru perlu untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi. Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan budaya berpikir kritis. Kemudian, guru diharapkan dapat sabar dalam arti tekun dan ulet. Guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan. Dan juga guru mampu menghayati berbagai tujuan-tujuan. Hubungan manusiawi yaitu kemampuan guru untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Kemudian ada pemahaman diri yaitu kemampuan untuk memahami berbagai aspek dirinya baik yang bersifat positif maupun negatif. Kemudian, guru mampu melakukan berbagai perubahan dalam mengembangkan profesinya sebagai inovator dan kreator. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pengertian kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi seorang guru yang tidak hanya dengan lingkungan kelas dan sekolah, tetapi juga dengan masyarakat di sekitar sekolah, serta masyarakat tempat pendidik tinggal. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus dapat menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Dan juga diharapkan tenaga pendidik berkontribusi aktif untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat pendidik tinggal serta memiliki karakteristik tersendiri dengan orang lain yang bukan pendidik, karena pendidik merupakan pencerama zaman. Selain itu, pendidik diharuskan memiliki tanggung jawab yang dipikul, diantaranya tanggung jawab pribadi, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab spiritual, dan moral. Next. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 Ayat 3, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Next. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Ayat 2, seorang pendidik sekurang-kurangnya memiliki kompetensi meliputi yang pertama berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun, kemudian menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, yang ketiga bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, yang keempat bergaul secara santun, dan yang kelima, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Next. Selanjutnya yaitu pengertian kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar yang secara luas dan mendalam untuk membimbing peserta didik agar memenuhi standar kompetensi sebagai kemampuan sadar dan terarah kepada beberapa tujuan tertentu. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2011 Ayat 2, pendidik sekurang-kurangnya memiliki kemampuan meliputi 1. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Konsep dan metode disiplin keilmuan teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual. Selanjutnya, ruang lingkup kompetensi profesional, yaitu terdiri 1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan. 2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar. 3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. 5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan. 6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa chat langsung di room chat atau bisa langsung bertanya. Izin bertanya. Baik, silakan. Kan tadi ada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, bagaimana jika salah satunya tidak terlaksana? Apakah berdampak pada pengajaran dan kepada peserta didik? Terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini kita akan menjawab 3 pertanyaan terlebih dahulu. Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vanis. Tadi kan ditanyakan ya, kalau bagaimana jika salah satu dari kemampuan itu tidak ada, apakah akan berdampak pada pengajaran dan kepada peserta didik? Jadi menurut saya pasti setiap kekurangan akan berdampak pada setiap pembelajaran. Misalnya, apabila guru itu kurang ulet, maka akan berdampak pada siswa yang juga berpikirnya itu akan lebih lambat. Tetapi pada semua kekurangan yang dimiliki guru, itu akan tertutupi apabila seorang guru sendiri itu menyadari serta memperbaiki akan kekurangan tersebut. Bagaimana Mbak Vanis? Baik, terima kasih Mbak Dirga. Ya, sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi. Dilihat dari perkembangan dan wajah pendidikan di Indonesia saat ini, seberapa besar kontribusi kompetensi guru dibanding dengan aspek pendidikan yang lain. Jadi dikutip dari salah satu jurnal, dapat disimpulkan bahwa di antara berbagai komponen yang menentukan mutu pendidikan, kompetensi guru memberikan kontribusi yang besar dibandingkan komponen yang lainnya. Pada negara maju sendiri kontribusinya sekitar 36%, kemudian pada negara sedang berkembang seperti di Indonesia kontribusinya 34%, komponen berikutnya yakni manajemen memberikan kontribusi sekitar 23% pada negara berkembang, 22% pada 23% pada negara maju, 22% pada negara berkembang, kemudian sarana prasarana berkontribusi pada 19% untuk negara maju, 26% untuk negara berkembang, waktu belajar berkontribusi 22% untuk negara maju, dan 18% untuk negara berkembang. Bagaimana Mbak Vivi, apa bisa diterima? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Margareta. Pertanyaannya yaitu, saat ini simbol Ki Hajar Dewantara tidak dikembangkan. Bagaimana cara agar simbol tersebut diterapkan kembali di masa sekarang? Pada bidang pendidikan, sekolah perlu mengkampanyekan kembali nilai-nilai tersebut. Pendidik, peserta didik, dan seluruh komponen pendidikan hendaknya berharmoni bersama memaknai dan mempraktikkan ulang dengan baik konsep yang mulai pudar tersebut, sehingga terbentuk karakter individu yang empan, papan, yang artinya memperhatikan isi dan kondisi. Dengan cara dimulai dari diri sendiri, yaitu setiap individu mampu menempatkan dirinya, apakah dirinya sebagai pemuka, penengah, atau orang yang di belakang. Dengan mengetahui posisinya tersebut, maka setiap individu mampu berandil dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram sesuai ajaran yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apakah dapat diterima, Mbak?
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Pertanyaannya yaitu, menurut Umar H. Malik, syarat menjadi guru adalah dengan dimilikinya bakat. Lalu apa yang harus dilakukan jika sudah mengambil jurusan keguruan namun tidak berbakat menjadi guru dan bagaimana solusinya? Menurut pendapat kelompok kami, sebenarnya hal tersebut dapat dikembalikan kepada diri orang tersebut. Apabila orang tersebut tidak memiliki bakat dalam mengajar, maka dapat dilihat dari sisi minatnya. Ketika orang tersebut memiliki minat yang besar untuk menjadi guru atau menjadi tenaga pendidik, meskipun tidak memiliki bakat menjadi guru, maka orang tersebut dapat belajar mengenai bagaimana cara menjadi guru. Hal tersebut dapat ditimbulkan karena adanya kecintaan atau minat untuk menjadi seorang guru. Seperti halnya mungkin belajar atau kuliah di FKIP keguruan begitu. Namun ketika orang tersebut tidak memiliki keduanya atau tidak memiliki minat dan bakat, itu menurut kami ya cukup bermasalah. Agak susah begitu atau melatih dari kosong ini yang terus-menerus. Jadi secara tidak langsung ini kondisinya tetap bagaimana cara kita itu untuk memilih dan memilah informasi yang kurang bermanfaat seperti itu. Peran guru dan bagaimana cara meningkatkan kompetensi itu yang hal ini gunanya itu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan, baik itu tingkat sekolah dasar, menengah atau tingkat atas gitu ya. Terus kemudian dalam hal ini juga guru dituntut untuk bisa kreatif dan inovatif terhadap pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang nanti juga akan dibutuhkan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini juga secara tidak langsung itu dapat dipersiapkan terlebih dahulu melalui sumber daya manusia yang unggul dari kompetensi seorang guru yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian dari hal itu juga guru harus mampu untuk menemukan potensi peserta didik sehingga nanti itu menghasilkan output yang terampil yang nanti dibutuhkan pada industri 4.0. Jadi guru juga harus mempunyai pembekalan untuk bisa berpikir kritis, analitis, kreatif dan inovatif terhadap perkembangan industri yang telah ada. Jadi nanti secara tidak langsung guru itu dari penjelasan yang dia sampaikan kepada peserta didik itu dapat dipahami dan dapat dimengerti sesuai dengan era yang ada. Seperti itu Mbak Nafis, apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Iya, sama-sama. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, presentasi akan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.